Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 ingin melengkapi tugas ETS Hukum Acara MK tentang putusan terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, bisa disebut dengan Undang-Undang Tapera. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan nomor 96 garis miring PUU XX1 garis miring 2024 menyatakan bahwa sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Tapera ternyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka menegaskan bahwa keikutsertakan wajib pekerja termasuk pekerja mandiri dalam program Tapera dan kewajiban iuran yang diatur undang-undang tersebut adalah inkonstitusional karena mengandung atau bertentangan dengan prinsip kebebasan dan keadilan. MK memberikan tenggang waktu paling lama 2 tahun kepada pembentuk undang-undang, DPR, dan pemerintah untuk menata ulang Undang-Undang Tapera agar sesuai dengan konstitusi. Pemerintah melalui pengelola tabungan perumahan rakyat BP Tapera menghormati keputusan MK dan menyatakan layanan tetap berjalan meski skema harus disesuaikan. Undang-Undang Tapera dibuat sebagai instrumen untuk mengumpulkan dana tabungan perumahan rakyat dengan kewajiban bagi pekerja dan pemberi kerja agar dapat menyediakan pembiayaan rumah layak bagi masyarakat. 2. Beberapa pekerja mandiri, serikat pekerja mengajukan uji materi terhadap undang-undang ini ke MK, mengklaim bahwa kewajiban tersebut memberatkan tumpang tindih dengan skema lain dan melanggar hak-hak konstitusional mereka. MK menimbang bahwa kewajiban tersebut memang berpotensi menimbulkan kerugian penghasilan rendah overlapping dengan skema yang sudah ada. Dalam amar putusan, MK menyatakan bahwa Undang-Undang Tapera dinilai bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan penataan ulang. BP Tapera dan pemangku kebijakan menyatakan melakukan penyesuaian sesuai putusan MK. Hal yang ditekankan MK, kewajiban peserta pegawai dan mandiri menjadi partisipan Tapera secara otomatis adalah masalah, terutama apabila tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi pekerja penghasilan rendah. Tabungan pada dasarnya bersifat sukarela. Jika negara memaksa, maka perlu dasar konstitusional yang jelas dan manfaatnya nyata bagi peserta. Pengaturan harus mempertimbangkan kelompok rentan, keadilan sosial, kepastian hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ren Saputra, NIM 1312 2000195. Positif aspek penguatan hakim konstitusi, putusan ini menunjukkan bahwa MK berperan aktif mengawal konstitusi dan hak-hak pekerja bila undang-undang ternyata memberatkan dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. MK tidak ragu memberikan efek konkret. Dengan demikian, fungsi pengujian konstitusional menjadi nyata, bukan hanya formalitas. Kekhawatiran tentang ultra petitum, ada argumen bahwa MK melebihi apa yang diminta. Permohon menyoroti pasal-pasal tertentu, misalnya pasal 7 ayat 1 UU Tapera. Tetapi MK dalam putusan menetapkan bahwa UU Tapera secara keseluruhan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dilakukan penataan ulang. Ini bisa dilihat sebagai MK mengambil peran legislatif dan menetapkan syarat serta tegak waktu yang biasanya dominan pembentuk undang-undang. Dalam arti demokrasi representatif, salah satu fungsi DPR dan pemerintahan adalah merumuskan merevisi undang-undang. Apabila MK menetapkan kerangka penataan ulang dan tenggat, maka ada potensi benturan pemisahan
kekuasaan atau pemerataan peran antara legislatif dan yudikatif. Refleks keseimbangan kekuasaan meskipun keseimbangan dalam sistem konstitusi jika legislasi terbukti melanggar konstitusi atau hak asasi. Yudikatif memang punya mandat untuk membatalkan atau menunda berlakunya norma. Namun jika yudikatif mulai menetapkan kerangka substantif, bukan hanya membatalkan tapi mengatakan ini harus diubah dalam 2 tahun dan jika tidak maka tidak berlaku, maka mereka mendekati fungsi legislatif. Saya berpendapat bahwa putusan ini tepat dari sisi melindungi warga negara, namun dari sisi tata kekuasaan perlu hati-hati agar tidak mengaburkan batas antara fungsi legislatif dan yudikatif. Argumen bahwa bukan kelebihan absolut, MK tetap mengikuti prosedur pengujian konstitusional. Pemohon mengajukan MK menilai lalu memutus. MK memberikan tenggat waktu 2 tahun dan tidak langsung menyatakan seluruh UU batal tanpa syarat atau tanpa masa transisi, yang menunjukkan pertimbangan administratif dan kemanfaatan. Dengan kata lain, meskipun terlihat melebihi petitum, bisa juga dibaca sebagai bagian dari fungsi pengawasan konstitusional yang memerlukan arah bagi pembuat undang-undang agar tidak menunggu sebagai kebijakan menjadi penuh beban atau chaos. Perkenalkan, nama saya Saddam Hussein dengan NIM 131220080. Saya akan membacakan kesimpulan pendapat. Secara keseluruhan, saya menilai putusan MK terhadap UU Tapera adalah langkah penting dan tepat untuk menegakkan konstitusi dan hak pekerja. Namun ada aspek ultra petitum yang patut diawasi, bahwa yudikatif mulai menetapkan kerangka sebagai dan tegak yang secara tradisional normatif legislatif untuk keseimbangan kekuasaan tetap terjaga. Pentingnya agar pendapat undang-undang dan eksekutif segera menindaklanjuti dengan transparan dan partisipatif agar perubahan yang hanya formal. Sekian dari kelompok 1. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.